Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 60. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiao Chen mengucapkan kata-kata ini, tahu bahwa ia mungkin akan mati karenanya. Seorang raja bela diri puncak bahkan tidak membutuhkan 1/10 kekuatannya untuk membunuh Xiao Chen. Laki-laki harus mempunyai ambisi, laki-laki ada karena kesombongan dan ambisinya. Jika dia tetap diam, mengingat lawannya mengabaikan statusnya, menggunakan kekerasan untuk menindas tuannya, dan bahkan menyerang Liu Ruyue yang sudah terluka parah, orang macam apa dia nanti? Lebih baik dia mati saja. Ekspresi Song Ke berubah dingin, sudah sangat lama sejak ia menjadi penguasa puncak, sejak ada yang berani memarahinya seperti itu. Bahkan dari seorang Grandmaster bela diri yang tidak penting sekalipun. Lidahmu tajam sekali, apa kau tidak takut melukai dirimu sendiri? Mati saja. Tepat setelah ia berbicara, Song Ke mulai kabur, dan ia bergerak ke arah Xiao Chen dengan mulus bagaikan air mengalir. Kemanapun ia lewat, seakan-akan sungai telah mengalir. Darah di tanah pun terbilas bersih. 3 gambar awan yang mengalir. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. 3 gambar awan mengalir yang dieksekusi Song Ke benar-benar seperti berjalan di atas awan dan air yang mengalir, sama sekali tidak lamban. Rasanya sangat alami dan berkualitas tinggi, seperti sungai yang mengalir deras, sehingga seseorang tidak dapat merasakan bahaya apapun. Jika itu sehari yang lalu, Xiao Chen pasti tidak akan mampu menghentikannya. Song Ke sudah mencapai tingkat kemahiran tertentu dengan 3 bayangan awan yang mengalir. Namun, Xiao Chen baru saja memahami kondisi kesempurnaan bagai air di hutan kemarin. Ia sudah memahami kesempurnaan bagai air yang belum dicapai Song Ke. Xiao Chen melemparkan Liu Ruyue dengan lembut ke Liu Suifeng. Ia menenangkan diri dan berusaha sekuat tenaga mengingat kembali keadaan yang dialaminya kemarin. Meskipun Song Ke tampak tidak berbahaya saat ini, Xiao Chen tahu bahwa jika dia tidak dapat memasuki keadaan itu, di mana dia tidak menyadari dirinya sendiri, dia akan dibunuh oleh Song Ke. Di titik kritis yang berbahaya, Xiao Chen langsung kembali ke kondisinya kemarin. Ia berubah menjadi lautan luas yang tenang tanpa ombak. Di mata yang lain, keduanya tampak kabur. Yang satu tampak seperti sungai yang mengalir deras tanpa henti, yang satu lagi adalah lautan tenang tanpa ombak. Ledakan. Ketika sungai yang mengalir deras dan lautan bertemu, terjadilah gelombang kejut yang dahsyat yang menyebar ke sekitarnya, seperti percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Bang, bang, bang. Semburan air di udara mengeluarkan suara ledakan dahsyat, seperti deburan ombak di lautan badai, tak berujung dan memekakkan telinga, sungguh megah. Song Ke mundur 3 langkah, hatinya terasa sangat terkejut. Kesempurnaan bagaikan air, wujud yang hanya dipahami dalam legenda, bagaimana mungkin ia bisa mencapainya? Kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Xiao Chen. Seketika, Xiao Chen merasa seperti akan meledak. Ia pun dengan cepat menetralkan kekuatan yang dikirim Song Ke. Di dalam lautan kesadaran Xiao Chen, setelah ia menghilangkan kekuatan dari tubuhnya, muncullah gelombang di lautan tenang yang telah ia jadikan dirinya. Hal ini tercermin dalam kenyataan. Tanah di belakang Xiao Chen tiba-tiba meledak tanpa henti. Gelombang tanah berhamburan ke langit. Bagaimana mungkin? Sekalipun orang ini menguasai kesempurnaan seperti air, mustahil dia bisa menahan serangan ayahku. Perbedaan ranah kultivasinya terlalu besar, ujar Song Qianhe dengan takjub yang tak tertandingi dari kejauhan. Sekelompok orang di belakang Song Qianhe juga tidak dapat memahaminya. Tatapan aneh muncul di mata Liu Ruyue di kejauhan. Ada banyak jenis keadaan, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya juga merupakan jenis keadaan. Ia, yang memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, dapat memahami secara kasar apa yang sedang terjadi. Jika seseorang memahami suatu kondisi hingga puncaknya, saat bertarung melawan orang lain yang menggunakan teknik bela diri yang sama, ia akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Hal ini ia alami sendiri. Song Ke berkata dengan dingin, kesempurnaan bagaikan air. Aku ingin tahu seberapa kuatnya. Kebanggaan menjadi seorang martial king tingkat puncak membuat Song Ke menolak hasil tersebut.
Dia sudah berlatih 3 bayangan awan mengalir seumur hidup, bagaimana mungkin dia tidak sebanding dengan seorang junior. Setelah Songke berbicara, ia berubah menjadi sungai yang deras, mengalir deras menuju Xiao Chen. Xiao Chen sedikit mengernyit, ia tak berani gegabah saat menjelma menjadi lautan yang tak berujung dan tak berbatas. Kesempurnaan bagaikan air tak terbantahkan bermanfaat bagi puluhan ribu makhluk hidup. Lebih lanjut, Xiao Chen juga memahami bahwa 3 bayangan awan mengalir ini, pada dasarnya, hanyalah teknik bela diri untuk bertahan dan menyerang balik. Mengubahnya secara paksa menjadi teknik bela diri menyerang hanya menekankan hasil daripada prinsip. Namun, Songke tidak memahami konsep ini. Ia mengerahkan seluruh kultivasinya dan terus-menerus menyerang Xiao Chen. Terdengar suara deburan ombak yang tak henti-hentinya. Bahkan udara di sekitarnya pun mulai bergetar. Setelah itu, serangkaian ledakan beruntun terdengar di udara. Orang-orang di sekitarnya tak berani mendekat, mereka semua mundur. Deburan ombak yang deras menimbulkan gelombang besar di permukaan laut yang tenang. Suara deburan ombak yang deras itu sungguh menggetarkan. Xiao Chen bagaikan perahu kecil yang hanyut terbawa angin di lautan. Ia terombang-ambing oleh ombak, seolah-olah akan ditelannya. Namun, berkali-kali, perahu kecil ini tidak terbalik, ia hanya hanyut terbawa ombak, terguncang-guncang. Songke mundur sekali lagi. Ia sudah menyerangnya ratusan kali dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tampaknya hampir meledakkan Xiao Chen setiap kali. Namun, ia selalu gagal. Kali ini, ia benar-benar kehilangan kesabaran, tatapan yang sangat tidak sabar muncul di matanya. Tangan kanannya bergerak, dan sebuah pedang tebal yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Niat membunuh Songke perlahan merebak, ia belum pernah merasa ingin membunuh orang sebanyak ini. Terlebih lagi, biasanya ia bahkan tidak akan repot-repot melihat seorang master bela diri kelas rendah. Gunung terbelah, hancurkan aku, teriak Songke. Cahaya pedangnya menjadi tenang, tidak ada pertunjukan yang mencolok. Namun, pedang itu membawa aura yang mengguncang bumi saat menebas dengan kuat ke arah Xiao Chen. Lautan tak berbentuk yang menjadi Xiao Chen langsung hancur berkeping-keping. Sial, Ye Chen dalam bahaya. Liu Ruyue berteriak ketakutan dan ingin membantu ketika dia melihat Songke telah meninggalkan 3 bayangan awan mengalir. Akan tetapi, saat dia mengedarkan esensnya sedikit, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Wajah Liu Ruyue berlumuran darah. Ia menunjukkan ekspresi penuh ketidakpuasan. Matanya merah saat ia melotot marah ke arah Songke. Akhirnya, sepertinya ia telah membuat semacam keputusan, ia menggenggam lunar Shadow Saber dengan tangan kanannya. Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan memancarkan cahaya terang. Ia menyaksikan Songke yang secepat kilat menerjangnya, begitu pula dengan golok pembelah gunung. Ia mengerti, jelas dalam hatinya, ia takkan mampu menangkis pedang ini. Jika ia ingin seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, ia akan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon, ia akan terbelah 2 dan mati tanpa mayat utuh. Catatan, belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang berarti melakukan hal yang mustahil. Semut yang mencoba mengguncang pohon berarti melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jadi, makna kalimat ini adalah, jika ia ingin melakukan hal yang mustahil, ia akan melebih-lebihkan dirinya sendiri, ia akan langsung terbelah 2 dan mati tanpa mayat utuh. Namun, Xiao Chen tidak berniat menghalanginya. Dengan sekejap, lonceng Kaisar Timur muncul di atas kepalanya, entah dari mana. Tak lama kemudian, lonceng itu berubah menjadi lonceng tembaga raksasa. Entah kenapa, ki kuning tua pada lonceng Kaisar Timur tak lagi bisa digunakan. Xiao Chen dengan tegas menutupi dirinya dengan lonceng tembaga itu. Hanya dengan berpikir sejenak, lonceng Kaisar Timur segera jatuh ke tanah disertai bunyi gong yang keras, menyelimuti Xiao Chen sepenuhnya. Songke tersenyum dingin sambil terus menggerakkan tangannya. Kau berniat menggunakan harta karun rahasia untuk menangkis serangan penuhku. Naif sekali. Ledakan. Serangan penuh kekuatan dari seorang raja bela diri puncak menghantam lonceng Kaisar Timur dengan dahsyat. Sebuah gong merdu bergema dari lonceng Kaisar Timur, bergema di udara. Setelah itu, di tengah tatapan terkejut semua orang, Master Puncak Biyun Peak, seorang raja bela diri puncak, bangkit kembali dengan cepat bagaikan bola meriam. Namun, secepat dia datang, dia 2 kali lebih cepat daripada saat dia bangkit kembali.
Songke merasakan ki dan darahnya melonjak saat dia merasakan sesuatu yang manis di mulutnya, seolah-olah dia akan muntah darah. Songke dengan cepat mengedarkan esensnya di udara, menekan darah yang mengucur. Jika ia dipaksa muntah darah oleh seorang Grandmaster bela diri kelas rendah di depan sekelompok junior, ia akan dipermalukan setengah mati. Akan tetapi, Songke tidak menyangka, saat ia tengah terbang kembali dengan kecepatan tinggi di udara, bahwa jika ia tidak mengatur pusat gravitasinya dengan baik, ia akan terguling saat mendarat. Pada saat Songke menekan ki dan darahnya dan memulihkan akalnya, sudah terlambat untuk mengubah pusat gravitasinya. Songke mendarat dengan kepala lebih dulu, diiringi suara keras dan jatuh terguling. Setelah berguling 2 kali, Songke berteriak dan berdiri lagi. Wajah Songke pucat pasi. Ia sulit percaya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah bisa membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Ini bahkan lebih memalukan daripada muntah darah. Songke ingin sekali membunuh Xiao Chen lebih dari sebelumnya. Belum pernah ada orang seperti dia yang bisa membuat Songke sesulit ini. Sepanjang hidupnya, ia telah membunuh banyak sekali martial king dan bertarung dalam berbagai pertempuran sulit. Namun, belum pernah sebelumnya ia berada dalam kondisi menyedihkan seperti sekarang. Dia benar-benar lupa tujuannya datang ke sini. Dia hanya ingin mengiris Xiao Chen menjadi puluhan ribu keping untuk meredakan kebencian di hatinya. Melihat Xiao Chen bersembunyi di lonceng Kaisar Timur, Songke berusaha sebisa mungkin menenangkan diri dan berpikir hati-hati. Meskipun kemampuan pantulan harta karun rahasia ini kuat, aku masih bisa mengatasinya. Lagi pula, harta karun rahasia ini jelas merupakan harta karun rahasia yang rusak. Aku hanya perlu memfokuskan kekuatanku pada satu titik dan memukulnya terus-menerus. Maka aku akan bisa menghancurkan harta karun rahasia ini. Begitu Songke membulatkan tekadnya, dia segera melompat maju dan menggunakan pedangnya untuk menyerang lonceng Kaisar Timur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebuah kekuatan besar terpantul kembali, tetapi Songke sudah siap kali ini. Ia dengan cepat berputar di udara, dan setelah beberapa saat, ia menghilangkan kekuatan itu hingga tak bersisa. Songke terbang kembali ke lonceng Kaisar Timur dengan kilat dan menghantam titik yang sebelumnya ia hantam. Ia mengulanginya terus-menerus, dalam sekejap mata, ia telah menghantamnya ratusan kali. Lonceng itu bergema, berdering terus-menerus, menyebar ke seluruh paviliun saber surgawi dengan deras. Ketika para murid paviliun saber surgawi mendengar dering itu, mereka merasa aneh. Mereka semua menuju ke sumber suara karena penasaran. Meskipun Xiao Chen bersembunyi di dalam lonceng Kaisar Timur, ia merasa sangat tidak enak badan. Dering yang menggema hampir membuat gendang telinganya pecah. Organ-organ dalamnya bergejolak, ia bahkan tidak bisa muntah ketika ia ingin. Setelah ratusan kali memukulnya dengan pedang, retakan kecil akhirnya muncul di lonceng Kaisar Timur. Raut wajah Songke tampak gembira. Tubuh Songke tiba-tiba terangkat tinggi ke udara, ia langsung melompat ribuan meter. Ia ingin memberikan serangan terakhir, menghancurkan lonceng sialan ini dan menyeret Xiao Chen keluar untuk mencabik-cabiknya. Xiao Chen merasa aneh ketika dering itu tiba-tiba berhenti. Ia dengan hati-hati menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa situasi. Ia segera menemukan ada retakan pada bel. Ia tak kuasa menahan rasa takut. Jika lonceng Kaisar Timur ini benar-benar rusak, ia tak akan mampu menahan satupun serangan Songke dengan kekuatan aslinya. Sudahlah, karena aku toh akan mati juga, lebih baik aku mempertaruhkan segalanya. Ketika Xiao Chen melihat Songke jatuh dari langit, sorot mata yang tegas terpancar. Lonceng Kaisar Timur tiba-tiba melayang ke udara. Xiao Chen memegang bagian bawah lonceng Kaisar Timur dan berteriak, lalu melemparkannya ke arah Songke yang mendekat. Songke merasa terkejut. Ia telah menyerang lonceng Kaisar Timur. Ia melihat Xiao Chen tidak bereaksi dan mendapatkan momentum. Ia berpikir, aku hanya perlu menyerang sekali lagi dan aku bisa mengeluarkan Xiao Chen dari sana. Namun, ia tak menyangka Xiao Chen akan mengambil bel dan menyerbunya. Sebelum tubuhnya yang turun dengan cepat sempat bereaksi, Xiao Chen menghantamnya dengan keras. Kemampuan reflektifnya yang luar biasa membuat Songke terpukul seperti lalat.
Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Murid-murid di dalam yang mendengar bunyi dering itu bergegas menghampiri dan melihat pemandangan yang luar biasa saat mereka tiba. Seorang Grandmaster bela diri kelas rendah mampu memaksa seorang Raja bela diri puncak terhempas ke belakang dan memuntahkan darah. Ini sungguh tak terbayangkan. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Seteguk darah ini sebenarnya adalah ki dan darah yang telah ditekan Songke. Sejak serangan pertama, Songke belum menghilangkan kekuatan pantulan lonceng Kaisar Timur. Songke mengandalkan kultivasinya untuk menekannya dengan kuat. Ia telah memukul lonceng Kaisar Timur hampir 1000 kali, kekuatan yang ia tekan dalam tubuhnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika ia terus menekannya dalam waktu lama, itu akan menyebabkan kerusakan tersembunyi di tubuhnya. Karena itu, ia memuntahkan darah. Sebenarnya, Songke sekarang merasa sangat nyaman. Namun, meskipun tubuhnya kini terasa nyaman, hatinya dipenuhi rasa frustrasi. Songke melihat kerumunan yang terus berdatangan tanpa henti dan rasanya seperti ada bagian hatinya yang terpotong. Ia berkata dalam hati, sepertinya aku benar-benar kehilangan reputasiku kali ini. Seorang master puncak sepertiku malah dipaksa ke kondisi menyedihkan seperti itu oleh seorang junior. Sungguh lelucon besar. Seperti kata pepatah, ia memutuskan untuk mematahkan kruknya saat terjatuh. Songke akhirnya benar-benar tenang. Karena ia sudah dalam kondisi seperti itu, selama ia bisa membunuh orang ini, tak perlu bicara soal prinsip. Catatan, patahkan kruk karena jatuh, ketika saya mencari ini, saya tidak menemukan apapun. Namun, saya berhasil menemukan pepatah yang serupa. Menghancurkan pot hingga berkeping-keping karena retak. Ini berarti menganggap diri sendiri tidak berdaya dan bertindak gegabah. Kemungkinan besar inilah yang dimaksud penulis. Songke melihat Xiao Chen bergegas membawa lonceng. Ia sudah tahu keanehan lonceng Kaisar Timur. Karena reputasinya sudah benar-benar hancur, ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Karena itu, ia tidak memilih untuk bertarung langsung. Songke mengandalkan kecepatannya dan dengan cepat menghindari serangan Xiao Chen. Penonton kembali disuguhi pemandangan yang tak dapat dipercaya. Seorang murid bela diri kelas rendah yang memegang harta karun rahasia yang rusak menyebabkan seorang raja bela diri puncak melarikan diri ke segala arah. Pemandangan yang tak tertandingi kemegahannya. Meskipun melihat banyak orang menunjuk ke arahnya, Songke tetap tanpa ekspresi. Ia hanya menatap Xiao Chen dengan dingin tanpa menunjukkan emosi apapun, dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Chen. Xiao Chen juga tahu apa yang dipikirkan Songke. Songke ingin menunggu esensnya habis sebelum memberikan pukulan terakhir. Karena Xiao Chen sudah mengabaikan kehati-hatian, Xiao Chen tahu akhir seperti apa yang menantinya. Ia memegang lonceng Kaisar Timur sambil mengejar. Xiao Chen tertawa, Songke, ayahmu benar-benar tahu cara memberi nama seseorang. Dia tahu kau akan kurang bermoral, kurang cerdas, dan kurang berenergi. Jadi, aku mengirimkan beberapa untukmu. Catatan, keke, dalam Songke berarti kurang atau cacat. Kenapa kau lari? Seorang master puncak sepertimu takut bertarung dengan Grandmaster bela diri kelas rendah yang tidak berarti sepertiku. Bukankah kau begitu mengagumkan dan perkasa sebelumnya? Kenapa kau bertingkah seperti kura-kura pengecut sekarang? Mau sampai kapan kau lari dan bersembunyi? Aku akan bertahan. Kita lihat saja berapa lama kau bisa mengejekku, pikir Songke dengan cemberut. Namun, ia tidak tertipu oleh tipuan Xiao Chen. Sudah waktunya baginya untuk bertindak nyata. Ketika Songke melihat Xiao Chen telah mengangkat lonceng Kaisar Timur di atas kepalanya, ia mencoba memikirkan ide lain. Jika lonceng Kaisar Timur pecah, bukan hanya keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian, tetapi juga akan membuang lebih banyak waktu. Lebih baik aku biarkan dia menikmati momennya. Ketika esensinya habis, aku bisa menyiksanya, memaksanya berlutut di hadapanku memohon belas kasihan, dan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Siapa bocah ini? Kok dia bisa seganas itu?
Berani-beraninya ngomong kayak gitu ke Songke. Anak ini sepertinya murid baru Liu Ruyue. Namanya Ye Chen atau apalah, hanya seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Liu Ruyue sudah cukup buas, sampai-sampai orang ini bahkan lebih buas darinya. Dia memang seperti guru, seperti murid. Para murid inti Paviliun Saber Surgawi ini semuanya memiliki wawasan yang baik. Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu jika berpikir Xiao Chen akan mampu memaksa Songke untuk terus berlari dengan kekuatannya. Pasti ada alasan yang tidak mereka ketahui. Lagi pula, Songke menghindar dengan sangat mudah, dia sama sekali tidak panik. Meski begitu, semua orang menghormati keberanian Xiao Chen. Jika orang ini bisa bertahan hidup hari ini, namanya pasti akan menyebar ke seluruh Paviliun Pedang Surgawi. Sepertinya Paviliun Pedang Surgawi sudah lama tidak semeriah ini. Memang, seorang murid yang baru masuk beberapa bulan berani memarahi seorang master puncak. Sepanjang sejarah Paviliun Pedang Langit, belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya, dan kemungkinan besar hal itu tidak akan terjadi lagi. Meskipun lonceng Kaisar Timur rusak, ia tetap menjadi salah satu harta karun rahasia tertinggi umat manusia. Xiao Chen menghabiskan esensinya dengan sangat cepat saat mengendalikan lonceng Kaisar Timur. Sungai di dantian Xiao Chen sudah mulai mengering. Xiao Chen berpikir, aku tidak bisa terus bermain-main seperti ini lagi. Sudah waktunya untuk berlari. Meskipun dengan kekuatan Paviliun Saber Surgawi akan sulit untuk berlari, Xiao Chen ingin mencobanya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematiannya. Tepat saat Xiao Chen bersiap menggunakan lonceng Kaisar Timur untuk membuka jalan baginya untuk melarikan diri, lonceng Kaisar Timur di tangannya bergetar dan berubah kembali menjadi lonceng tembaga kecil sebelum jatuh ke tangan Xiao Chen. Gagal lagi di saat kritis seperti ini. Xiao Chen merasa ingin menginjak-injak lonceng Kaisar Timur ini. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Setiap kali terjadi, selalu di saat yang kritis. Setiap kali, selalu di saat hidup dan mati. Melihat lonceng Kaisar Timur tiba-tiba menghilang, Songke awalnya tertegun. Ia mengira Xiao Chen kembali melakukan triknya. Ketika ia melihat Xiao Chen melarikan diri ke belakang, akal sehatnya kembali. Akhirnya dia tak tahan lagi. Songke tak kuasa menahan tawa keras ke arah langit, bajingan kecil. Ayo kita lihat kemana kau bisa lari. Xiao Chen mengerahkan seni melambung awan naga Asure secara ekstrim. Sosoknya tampak berubah menjadi naga banjir yang melayang di atas tanah. Sayangnya, perbedaan tingkat kultivasinya terlalu jauh. Meskipun ia memiliki teknik gerakan peringkat surga, kecepatannya tidak sebanding dengan seorang martial king puncak. Cahaya putih menyala, dan Song Qianhe muncul di belakang Xiao Chen, mengangkat kakinya untuk menendang. Cahaya itu menembus udara, mengeluarkan suara ledakan yang dahsyat, dan mendarat dengan keras di punggung Xiao Chen. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah dan jatuh tertelungkup ke tanah. Tubuhnya terus-menerus meluncur ke depan. Songke sebenarnya telah mengendalikan kekuatan tendangan ini hingga batas yang tepat. Ia tidak ingin Xiao Chen mati terlalu cepat. Jika tidak, tendangannya ini bisa langsung menghancurkan organ dalam Xiao Chen. Lari, terus lari, lari untukku. Kemarahan yang selama ini ditahan Songke kini meluap dengan dahsyat. Ia memasang ekspresi sinis saat berjalan perlahan mendekati Xiao Chen. Di matanya, Xiao Chen, yang telah kehilangan lonceng Kaisar Timur, bagaikan seekor semut. Ia bisa bermain-main dengannya sesuka hati. Namun, ia tidak boleh berlebihan. Kalau tidak, semut ini akan diinjak-injak sampai mati olehnya. Merasa sangat senang, Song Qiu tak kuasa menahan tawa keras. Ia tertawa terbahak-bahak seperti orang kesurupan. Namun, saat itu Liu Ruyue, di kejauhan, menggenggam pedang bayangan bulan. Sepertinya ia telah menyelesaikan semacam ritual. Tubuhnya yang awalnya sangat lemah menjadi semakin lemah. Setelah ritual ini selesai, pedang bayangan bulan di tangannya memancarkan cahaya terang, seolah-olah itu adalah miniatur matahari. Setelah sedikit meronta, pedang itu melesat cepat ke arah Xiao Chen.
Xiao Chen yang terduduk di tanah merentangkan tangannya secara alami dan meraih gagangnya. Cahaya pada pedang itu menghilang dan kembali normal. Saat Song Ke melihat situasi itu, ia awalnya terkejut, tetapi kemudian kembali tenang. Tuan Sampah, lama tak jumpa, kau masih sampah seperti dulu. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba muncul di benak Xiao Chen. Xiao Chen langsung bersemangat dan melupakan rasa sakitnya. Ia berseru kaget, "Ao Jiao, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah kamu di sana? Apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Chen menanyakan pertanyaan yang sama 3 kali, jelas sekali betapa bersemangatnya dia. Suara yang familiar itu terdengar lagi, baru beberapa saat, dan kau sudah tidak mengenali suaraku lagi. Aku merasa sangat sakit hati. Lagi pula, orang yang membangunkanku ternyata seorang wanita kecil. Kupikir aku bisa melihatmu begitu aku bangun. Setelah diverifikasi tanpa keraguan, Xiao Chen sangat gembira. Namun, ketika mendengar suara Ao Jiao, pertanyaan langsung muncul. Kenapa kau menyegel dirimu saat itu? Apa kau tahu aku? Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, Ao Jiao menyela, tidakkah kau ingin memiliki senjata subdewa? Aku tidak akan membuang waktuku untuk menjelaskannya kepadamu. Aku tidak punya banyak waktu. Mari kita selesaikan masalah orang tua ini dulu. Pinjamkan tubuhmu padaku, jangan melawan. Tepat setelah ia berbicara, Xiao Chen merasakan energi mental yang kuat muncul di lautan kesadarannya. Mengetahui bahwa itu adalah Ao Jiao, Xiao Chen tidak melawan dan menyerahkan kendali tubuhnya. Tak lama kemudian, Xiao Chen perlahan memasuki kondisi yang aneh. Pikirannya sangat jernih, dan ia juga bisa melihat pemandangan di luar dengan sangat jelas. Namun, ia tidak bisa bergerak. Song Ke melihat Xiao Chen perlahan naik, lalu tertawa dingin dan menendang Xiao Chen. Terdengar suara ledakan dahsyat lagi di udara. Xiao Chen menunjukkan senyum feminin, tidak, lebih tepatnya, seharusnya Ao Jiao sekarang. Ketika senyum ini muncul pada seorang pria, itu terlihat sangat aneh. Ao Jiao meregangkan tubuh Xiao Chen, lalu menggunakan tangan kirinya untuk menangkis, menahan tendangan Song Ke yang lebih cepat dari kecepatan suara. Lalu, ia mengangkat tubuh Xiao Chen dengan santai, dan Song Ke pun terangkat ke udara. Apa yang terjadi? Song Ke merasa takut. Xiao Chen benar-benar menangkis serangannya. Xiao Chen tidak hanya menangkisnya, dia bahkan mengangkatnya. Sungguh tak dapat dipercaya. Song Ke menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Tubuh bagian atasnya melakukan manuver yang sangat sulit di udara, seperti sit-up. Pedang tebal di tangannya menebas kepala Xiao Chen dengan ganas. Ao Jiao melancarkan serangan telapak tangan ke pergelangan tangan Song Ke. Song Ke merasa tangannya mati rasa dan pedang tebal itu jatuh ke lantai. Ayah! Ao Jiao menggunakan tangan kanannya untuk menamparkan Song Ke, yang sedang melakukan sit-up di udara. Tamparan ini membawa kekuatan yang luar biasa. Tubuh Song Ke langsung terpental ke belakang dan terdapat 5 sidik jari yang jelas di pipi kanannya. Tamparan itu sangat keras dan menggema, bukan saja para murid inti paviliun pedang surgawi yang ada di sekitarnya dapat mendengarnya, bahkan Song Ke pun benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Aku sudah bertahan begitu lama, sampai-sampai setelah esensi orang ini habis, aku bisa menikmati menyiksanya. Kenapa saat aku baru saja mulai menikmati diriku sendiri setelah menendangnya, situasinya malah berbalik lagi. Dia hanyalah seorang martial grandmaster yang tidak berarti, tapi dia mampu mengangkatku dan menamparku. Aku sudah mencapai puncak martial king. Ini mustahil.